Anak laki-laki yang gemuk membuka kotak berisi panekuk. Itu adalah makan siangnya. Teman-teman sekelas lainnya juga mengeluarkan makanan mereka masing-masing. Mereka mulai makan, tapi Stanley tidak punya apa-apa. Melihat makanan itu, ia hanya bisa menelan ludahnya. Lalu Stanley pergi ke kamar mandi. Dia minum air keran untuk meredakan rasa laparnya. Tapi Stanley tetap merasa lapar. Jadi, dia meminta gelas dari teman sekelasnya dan terus minum lebih banyak air. Teman-temannya bertanya mengapa dia tidak membawa makanan. Stanley berbohong dan berkata bahwa orang tuanya sedang keluar kota. Setiap waktu makan siang tiba, dia hanya bisa beristirahat sendirian di pinggir jalan. Teman-teman Stanley semuanya baik hati. Mereka bersedia berbagi makanan dengan Stanley. Hari itu, anak gemuk itu mencoba memberikan panekuk kepada Stanley. Tapi tiba-tiba, guru mereka menghentikan perbuatan itu. Dia mengusir Stanley. Lalu dia memanfaatkan kesempatan itu dan memakan panekuk anak tersebut. Sejak saat itu, guru itu mulai makan makanan murid-murid setiap siang. Anak-anak pun merasa terganggu setiap kali jam makan siang tiba. Suatu hari, guru itu berlari masuk ke kelas dengan penuh semangat. Tapi ia mendapati semua makanan telah dimakan. Maka guru itu menyalahkan Stanley, satu-satunya yang tidak membawa makanan. Itu sangat melukai harga diri Stanley. Setelah itu, setiap kali teman-temannya menawarkan makanan, Stanley akan menolak. Ia takut pada guru tersebut. Untuk membantu Stanley, anak gemuk itu memikirkan ide yang bagus. Keesokan harinya, saat guru itu masuk ke dalam kelas, dia tidak menemukan siapapun di sana. Guru itu panik dan bergegas mencarinya, tapi tak ada yang tahu di mana mereka. Akhirnya, saat siang tiba, dia harus memakan makanan milik guru lain. Keesokan harinya, guru itu menatap kotak makan dengan rakus. Dia bertanya pada anak gemuk itu di mana mereka akan makan siang. Anak itu berbohong, mengatakan bahwa mereka akan makan di lapangan. Tapi ketika guru itu sampai di lapangan, dia tidak melihat anak gemuk itu. Guru itu merasa cemas. Ternyata Stanley dan teman-temannya bersembunyi di atap untuk menikmati makanan mereka. Tapi sayangnya, guru itu tetap menemukan mereka di atap. Ia melampiaskan semua amarahnya pada Stanley dan mengancam bahwa jika Stanley tidak membawa makanan, ia tidak boleh datang ke sekolah. Keesokan harinya, Stanley benar-benar tidak datang ke kelas. Teman-temannya menatap guru itu dengan marah. Saat makan siang, semua orang sangat merindukan Stanley. Mereka bahkan tidak ingin makan. Beberapa hari kemudian, Stanley datang ke kantor guru. Ia mengeluarkan kotak makan yang lusuh dan bertanya pada guru apakah ia boleh kembali ke kelas. Guru itu melepas kacamatanya dan merasakan penyesalan yang mendalam. Ia pun meninggalkan sekolah untuk selamanya. Sebenarnya, kisah hidup Stanley sangat tragis. Ia tidak memiliki rumah sama sekali. Orang tua Stanley telah meninggal. Ia hanya bekerja di sebuah restoran. Pada malam hari, Stanley tidur di atas meja makan. Ia akan menyalakan lilin di depan foto orang tuanya. Dalam mimpi Stanley, ia berbagi makanan dengan semua teman sekelasnya. Semua guru menyukainya. Itulah harapan terkecil dan paling tulus dari Stanley.